Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Bertemu kembali dengan Ibu Narti. Hari ini kita akan belajar bersama. Silahkan disimak dengan baik ya. Ini kita lanjutkan pembelajaran matematika di tema 3 subtema 4. Kompetensi dasarnya 3.7 dan 4.7. Tujuan pembelajaran: dengan mengerjakan soal latihan, siswa dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan yang terkait dengan waktu dengan benar. Kemudian, dengan menyimak penjelasan guru, siswa dapat menyatakan lama waktu kegiatan dalam satuan dengan tepat. Ayo mengamati. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Perhatikan cara penyelesaiannya di bawah ini. Anak-anak, perlu kita ketahui bersama 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi, kalau 2 jam caranya 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit. Hasilnya adalah 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi satu petak adalah 120 menit. Selanjutnya, untuk memanen satu petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, kalau yang soal ini yang ditanya satuan jam, maka 90 menit sama dengan, kita uraikan, yaitu 60 menit ditambah 30 menit. Nah, kita sudah mengetahui bersama ya, kalau 60 menit itu sama juga dengan 1 jam. Maka 1 jam ditambah 30 menit. Maka 1 jam ditambah 30 menit. Jadi, waktu yang diperlukan dalam satuan jam oleh petani garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, sekarang pertanyaannya ke satuan menit. Jadi, cara menghitungnya yaitu 1 jam 20 menit. Nah, 1 jam kita ubah dulu ke menit. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Nah, 20 menitnya tetap. Jadi, 1 jam 20 menit itu sama dengan 60 menit ditambah 20 menit. Itu ya anak-anak, hasilnya adalah 80 menit. Ayo berlatih. Isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam sama dengan 60 menit, sedangkan 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, anak-anak, mari kita kerjakan soal berikut. 1 jam sama dengan 60 menit, dan 2 jam itu sama dengan 2 dikali 60 menit, karena 1 jam itu 60 menit. Maka hasilnya adalah 120 menit. Sekarang 3 jam. 3 jam itu sama dengan 3 dikali dengan 60 menit. Hasilnya adalah 180 menit. Kemudian 4 jam itu sama dengan 240 menit. Cara menghitungnya yaitu 4 dikali dengan 60. Hasilnya 240. Kemudian yang terakhir ada 5 jam. 5 jam dikali dengan 60 menit, hasilnya adalah 300 menit. Yang A, ubahlah satuan jam menjadi menit. Nomor 1, 1 jam 45 menit.
Nah, anak-anak, 1 jam itu sudah kita ketahui ya, 1 jam itu adalah 60 menit. Maka di sini diisi 60 kemudian ditambah dengan 45. Nah, 60 ditambah 45 yaitu 105 menit. Selanjutnya yang nomor 2, 2 jam 50 menit. Nah, kalau 2 jam ini anak-anak, 2 jam ini sama dengan 120 menit ditambah dengan 50 menit yang ini karena tidak perlu diubah lagi. Maka hasilnya adalah 170 menit. Kemudian yang bagian B, ubah satuan menit menjadi jam. Nah, anak-anak di sini ada 60 menit. Kita sudah tahu ya, 60 menit itu sama dengan 1 jam. Jika 120 menit ke jam, maka caranya adalah 120 menit kita bagi dengan 60 menit. 120 dibagi 60 yaitu adalah 2, maka 120 menit sama dengan 2 jam. Nah, selanjutnya 180 menit juga sama ya. Kita bagi dengan 60. 180 bagi 60 yaitu 3. Maka 180 menit sama dengan 3 jam. Dan 300 juga sama kita bagi dengan 60. 360 yaitu adalah 5. Maka 300 menit sama dengan 5 jam. Yang C, ubahlah satuan menit menjadi jam. Nomor 1, di sini ada 70 menit. Nah, coba anak-anak perhatikan, 70 menit ini lebih dekat dengan angka 60 menit atau 120 menit. Nah, ternyata lebih dekat dengan angka 60 menit ya anak-anak. Nah, 60 menit ini adalah 1 jam. Maka di sini kita tulis 1 jam. Kemudian sisanya kita tulis di sini. Cara menghitung sisanya yaitu dengan cara 70 menit kita kurang dengan 60 menit yang tadi, yaitu adalah 10. Maka 10-nya kita letakkan di sini. Jadi 1 jam 10 menit. Maka 70 menit itu sama dengan 1 jam 10 menit. Yang nomor 2 juga sama ya caranya anak-anak. Ada 160 menit. Nah, dari sini mana yang mendekati angka 160 menit, tetapi tidak boleh lebih dari 160 menit. Nah, yang tepat adalah 120 menit. Maka 120 menit ini adalah 2 jam. Jadi kita tulis di sini 2 jam. Nah, sisanya kita hitung, yaitu caranya 160 kita kurang dengan 20 menit yang tadi anak-anak. Di sini ya kita tulis. Maka hasilnya ada 40 menit. Jadi sisanya tadi yaitu 40 menit. Jadi 160 menit itu sama dengan 2 jam 40 menit. Ayo mengamati. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Nah, anak-anak jika soal seperti ini maka caranya ditambah ya. Nah, langkahnya kita tambahkan dulu jam, kemudian kita tambahkan menitnya. Seperti contoh berikut, 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit. Nah, berarti jamnya kita tambah terlebih dahulu, yaitu ada 1 jam ditambah dengan 4 jam. Hasilnya adalah 5 jam. Kemudian menitnya kita tambah 30 menit ditambah dengan 45 menit, yaitu adalah 75 menit. Nah, anak-anak, 75 menit ini sama juga dengan 1 jam 15 menit. Jadi, 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit itu sama dengan 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit. Maka
Hasilnya adalah 6 jam 15 menit. Nah, jadi berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Jawabannya adalah 6 jam 15 menit. Selanjutnya, Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman adalah 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 55 menit. Berapa perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan dengan kendaraan umum? Nah, kalau soal seperti ini ya anak-anak, caranya adalah dengan pengurangan. Nah, langkahnya kita kurangkan dulu jamnya, kemudian kita kurangkan menitnya. Seperti berikut, 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit. Nah, yang kita kurangkan terlebih dahulu yang jamnya ya, 1 jam dikurang 1 jam yaitu adalah 0 jam. Nah, menitnya kita kurangkan 55 menit dikurang 30 menit, yaitu 25 menit. Jadi, 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit, yaitu adalah 25 menit. Jadi, perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum adalah 25 menit. Selanjutnya, ayo berlatih. 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit. Nah, anak-anak, caranya seperti yang tadi ya, yang sudah Ustazah jelaskan. Jadi, jamnya dulu yang kita tambah. Di sini ada 7 jam, maka di sini kita tulis 7 dan ditambah 2 jam, di sini kita tulis 2, yaitu 7 ditambah 2 hasilnya 9. Kemudian menitnya kita tambah 20 menit ditambah 30 menit. 20 tambah 30 hasilnya 50 menit. Maka 9 jam ditambah dengan 50 menit. Hasilnya 9 jam 50 menit. Selanjutnya, jadi 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit adalah 9 jam 50 menit. Kemudian 50 menit ditambah dengan 45 menit. 50 ditambah 45 yaitu adalah 95 menit ya anak-anak. Nah, 95 menit ini sama juga dengan 1 jam lebih 35 menit. Karena 1 jam itu 60, kemudian sisanya 35. Maka 95 menit sama dengan 1 jam ditambah 35 menit. Ayo mengamati. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Nah, anak-anak dapat lihat di sini ya. Ini waktu hujan turun yaitu pukul 7:15. Kemudian hujannya berhenti pukul 9:10. Lama hujan turun bisa kita gunakan cara seperti ini dengan membuat garis bilangan. Nah, tapi garis bilangannya diawali dengan waktu hujan turun yaitu pukul 7:15. Nah, jadi anak-anak dari 7:15 ini ke jam 8 jaraknya yaitu 45 menit. Dari jam 8 ke jam 9 jaraknya 1 jam. Nah, tadi hujan berhentinya di pukul jam 9:10, maka ditambah lagi dengan 10 menit. Jadi, cara menghitungnya 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit. Hasilnya yaitu 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam lebih 55 menit. Selanjutnya, Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6:25 menit. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit.
Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Nah, anak-anak caranya bisa seperti tadi ya, menggunakan garis bilangan, tapi yang ditulis pertama yaitu jam Udin berangkat, yaitu jam 6:25 menit. Maka 30 menit kemudian yaitu adalah pukul 6:55 menit. Jadi Udin sampai di sekolah yaitu pukul 6:55 menit. 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul. Nah, caranya anak-anak kita buat juga garis seperti ini ya. Kemudian yang kita tuliskan yang pertama yaitu jam 8. Kemudian kita tulis jam setelah jam 8 yaitu jam 9, jam 10, 11, dan 12. Maka dari jam 8 ini 2 jam setelahnya yaitu kita loncat sebanyak 2 kali, yaitu 1, 2, dan berhenti di jam 10. Maka 2 jam setelah pukul 8 adalah pukul 10. Kemudian 45 menit setelah pukul 4:15 adalah pukul. Nah, caranya juga sama anak-anak seperti yang Ustazah contohkan tadi. Kita tulis 4:15-nya, kemudian 45 menit setelahnya yaitu ditambah menitnya, 15 menit ini kita tambah dengan 45 menit, yaitu adalah jam 4:60 menit. Nah, 4:60 menit ini sama juga dengan jam 5. Jadi 45 menit setelah pukul 4:15 adalah pukul 5. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu ya. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.